jumpa lagi kita pada pelajaran IPA. Nah, bahwasanya pada video sebelumnya kita telah membahas pertama, yaitu adalah ekosistem, komponen ekosistem, dan yang video terakhir kita yaitu tentang interaksi ekosistem. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang yang disebut dengan aliran energi. Nah, aliran energi itu apa sih? Nah, kok pada gambar Bapak ini ada matahari menuju ke tumbuhan menuju ke hewan atau manusia, dan manusia juga menuju ke pengurai atau saproba. Nah, Bapak akan bahas ini melalui gambar ini. Energi dari yang terbesar itu adalah energi matahari. Energi matahari sangat berfungsi untuk bumi kita ini, termasuk untuk karena matahari merupakan sumber energi utama pada kehidupan. Dan energi matahari ini juga akan bertindak sebagai proses fotosintesisnya tumbuhan, yang mana tumbuhan atau tanaman merupakan produsen, tanaman merupakan sebagai produsen. Nah, dari produsen ini, dari tanaman ini, maka muncullah konsumen. Nah, manusia dan hewan bertindak sebagai konsumen yang memanfaatkan bahan organik dari produsen, yaitu dari tanaman. Banyak makhluk hidup yang membutuhkan produsen, banyak manusia membutuhkan tumbuhan, banyak hewan yang membutuhkan tumbuhan. Nah, dari hewan dan manusia ini juga apabila dia sudah mati atau meninggal, maka dia akan dikurai oleh makhluk hidup. Begitulah aliran energi yang terjadi di muka bumi ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih aliran energi? Aliran energi itu adalah rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya, dimulai dari sinar matahari ke produsen yaitu tanaman, kemudian ke konsumen primer, sampai ke konsumen yang lebih tinggi lagi, dan terakhir oleh saproba atau pengurai. Nah, ini dia aliran energinya. Dimulai dari pertama itu adalah rantai makanan. Rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Setelah itu jaring-jaring makanan akan membentuk nanti piramida makanan, sehingga terbentuklah yang namanya aliran energi. Dan dari aliran energi ini akan adanya daur geokimia. Nah, apa saja itu? Nah, ayo kita bahas. Nah, aliran energi pertama yaitu adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Hubungan makan dan dimakan dari makhluk hidup, dari berbagai urutan yang tertentu. Nah, rantai makanan itu, ada yang rantai makanan perumput dan ada rantai makanan detritus. Apa maksudnya? Nah, kalau rantai makanan rerumput berarti rantai makanan yang mana kedudukan tingkat trofi pertamanya itu adalah produsen, atau makhluk hidup yang tingkat makanan pertamanya itu dimulai dari tumbuhan. Sementara rantai makanan detritus yaitu kedudukan tingkat trofinya atau piramida makanannya ini dimulai dari detritus. Detritus itu apa? Nah, pada video pertama Bapak sudah mengatakan bahwasanya detritus dan detritivor. Detritus itu contohnya adalah rayap, rewang, dan sebagainya. Nah, dia akan mengubah makhluk hidup ini sebelum menjadinya daur geokimia. Mulai dari pengurai dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh burung dimakan oleh elang dan sebagainya. Nah, itu dia. Sementara kalau rantai makanan rerumput itu dimulai dari tanaman, dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, makhluk hidup itu dimakan oleh makhluk hidup yang lain hingga yang tertinggi. Itu adalah rantai makanan. Ini kalau rantai makanan intinya adalah dia satu jalur khusus. Nah, kamu harus bisa membedakan mana rantai makanan, mana jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan dia satu jalur khusus, sementara jaring-jaring makanan yaitu adalah di mana terdapat adanya proses makan dan dimakan yang saling berhubungan. Ini dia. Seperti gambar ini, ada proses makan dan dimakan. Contoh, Nah, tikus
Tikus memakan tumbuhan, sementara tikus nanti dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh yang lebih tinggi lagi. Nah, apabila satu rantai makanan ini atau jaring-jaring makanan ini terputus, maka hambatannya juga akan terputus juga untuk ke atasnya. Sangat berpengaruh, saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Nah, kamu bisa membuat jaring-jaring makanan ini sendiri, ya. Bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan seperti Bapak kasih tahu tadi. Kalau rantai makanan dia satu garis lurus, sementara jaring makanan ini adalah prosesnya banyak, ya. Adanya saling makan dan dimakan dan saling berhubungan. Paham ya? Oke. Yang kedua adalah aliran energi. Yang kedua yaitu adalah tingkat trofik atau piramida makanan. Nah, piramida makanan ini dimulai dari yang terbesar yaitu adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan terakhir adalah pemurai. Nah, ini sudah juga kamu pelajari ketika SMP. SMK kita hanya menguatkannya saja. Mana yang dimaksud dengan produsen yaitu segala jenis tumbuhan. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan terakhir nanti adalah pemurai. Oke? Kita lanjut. Nah, ini daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu apa? Yaitu daur biokimia adalah daur yang melibatkan unsur-unsur kimia atau mengalami perpindahan melalui proses organisme, ya. Nah, ada daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur fosfor, dan daur sulfur. Nah, materi kita ini tidak ada di dalam buku IPA. Nah, silakan kamu pahami ini. Namun daur biogeokimia ini Bapak tidak akan membahas sepanjang-panjangnya. Bapak hanya memberikan contoh. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu adalah daur air. Daur air ini anak-anak, nah ini adalah salah satu juga contoh interaksi komponen antar abiotik. Nah, ini salah satu contoh komponennya. Ya, kalau misalnya belum menyelesaikan tugasnya, ini tugas yang minggu lalu. Dan boleh juga interaksi komponen antar abiotik juga boleh kamu bikin. Yang penting ada biotik dan abiotik. Namun tugas kamu minggu ini adalah silakan buat latihan pada bab IPA tentang ekosistem ini, yaitu latihan di buku paketnya bagian A dan bagian B. Kirim di Google Classroom. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kehidupan kita ini harus disiplin, karena kedisiplinan dan kemauan akan menjadikan kita awal dari kesuksesan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.